Jebret Tim. Aduh lupa gue pakai bajunya Tottenham Hotspur lagi putih banget ini. Seharusnya nggak boleh di sini ya Nggak lupa. boleh mirip tembok. Lupa. Besok gue bawa jaket. Ini Jebret lupa nih. Tim, 1 hari lagi menuju final Piala Eropa. Waduh, pasti pada udah gak sabar mau masak. Mau nonton maksud gue. Iya nonton dari rumah aja tapi ya nggak Iya, ngurangin nggak bisa keseruannya, nobar. nggak bisa nobar. Nobarnya ya di rumah aja sama keluarga, jangan ngajak keluarga yang lain gitu ya. Benar-benar. Nanti jam 2 kan Ji, lanjut lagi habis itu final Copa America. Enggak, justru Copa America final dulu nanti pagi nih, jam 7 pagi, baru nanti jam 2 paginya Senin. Oh, Nah oke, makanya oke. besok orang hari Senin tuh pada matanya pada banyak ininya nih apa sih namanya? Hitam-hitam. mata Atau istilahnya mata panda, ya kan itu mata panda nanti pas pada kerja atau kayak mantan presiden kita juga dulu gak guys nggak boleh. Nah Pak Haji, makanya kalau jam 2 malam tuh kan biasanya ngantuk. Biar seger dan bersemangat, nih siapin dong kopi Kolakide. Tuh di sini udah ada tuh. Nih enak banget, rasanya tuh creamy gimana gitu, apalagi dingin kan. Bener. Malam-malam seger banget pasti Pak Haji. Makin Nendang banget semangat, rasanya. makin semangat, makin energi. Jadi nonton Copa America final sampai ke final Euro tetap semangat dan pastinya nendang. Asal jangan ditendang-tendangin di rumah ya. Kalau timnya kalah, jangan TV-nya ditendang. Kasihan TV-nya Tapi ya. kalau budaya orang Indonesia tuh ya, pasti kalau udah sedia kopi ginian, itu pasti juga harus ada ininya, dorongannya, kuaci lah. Ada dorongannya harus ya. Atau minimal ada yang dikunyah-kunyah juga ya biasanya. Atau gigit-gigit bibir kadang-kadang kalau misalkan. Tapi kalau mau makin enak, ikutin juga nih Instagramnya Kopi Kolakide di @kopiko_id. Ini dia. Siapa Karena tahu kalian bisa menangin hadiahnya. ada keseruannya, ada interaksinya di sana dan bisa berhadiah juga ya. Nah, ada info sedikit ini soal juara 3 Copa America. Ini nih, Kolombia. Ekuador anjing. Kolombia. Kolombia. Gue lihat benderanya kaget. Oh iya, Kolombia. Peru. Kolombia menghadapi Peru. Dulu gue taunya Norberto Solano kalau Peru ya. Kalau Kolombia ya pasti main-mainnya itu aja. Cuadrado dan main Juventus. Ya ujung-ujungnya pemain Juventus ya. Tapi Copa America nanti pagi ada final klasik Brazil lawan Argentina. Lo unggulin siapa kalau Brazil Argentina? Gua kayaknya Brazil sih kayaknya. Brazil ya? Brazil. Kalau Euro ya tau lah. Jangan sebut nanti jinx, gue takut sial nanti ya. Ada lagi juga yang banyak hadiahnya kan Ji? Apa? UEFA. Oh iya hadiahnya sampai, nih tapi kalau dari penjualan tiket di final doang Nes katanya sampai 25 juta pounds penjualan tiketnya doang. Itu tapi orang Inggris semua mayoritas ya. Iya katanya kan di sana tiket finalnya itu dijual dengan seharga 810 euro atau setara dengan 16,5 juta rupiah. Wow itu udah kayak tiket PP Nih ke sana harga calo, ada harga. Tiket habis, calo bertindak. Udah ada harga calo ya 65 juta sampai 344 juta. Ini gile banget ya. Tapi demi partai final sih. Kalau lo wajar. bela-belain nggak? Enggak, kalau gue emang gak mampu. Mau dibela-belain, mau jual diri juga kayaknya gak sanggup itu gak sih? Ya kalau gue sih nggak usah jauh-jauh ke sana dan bela-belain nonton sama hal itu lah ya. Kita lihat aja laporan dari agen-agen kita Oh iya, kan. Agen kita bener. kan melaporkan dari seluruh Seluruh Eropa di sana. penjuru Eropa loh, Nah, hari agen ini Jebret Media ya. Ada lagi laporannya dari si Jeremy, tapi dia lagi on the way Ji, dari Bolonya kemarin menuju ke Roma. Jadi nanti kita lihat perjalanan dia seperti apa dan kita lihat besok sampai Roma kayak gimana sih. Tapi nanti ya di tengah-tengah Nanti, pembahasan tahan kita. dulu. Nah kalau agen yang suaranya kayak si Spons kuning itu, si SpongeBob, udah siap juga sama analisa lainnya tuh Nes. Tapi nih kita cek dulu sebelum kita manggil dua pandit kita cek dulu nih Saparaga edisi terbaru yang tadi pagi tayang. Halo Sobat Saparaga semuanya. Final telah tiba. Final telah tiba. Hatiku gembira. Hore, hore, hore. Tapi sebelumnya Saparaga mau ngasih selamat dulu nih buat Inggris yang akhirnya bisa masuk final Euro pertamanya mereka sepanjang sejarah. Dan ini juga partai final kedua mereka di kompetisi akbar sepak bola setelah 19... Itu tidak lucu. Jadi kira-kira kalau Sobat Saparaga bilang, racikan siapa nih yang bakalan mantul buat juarain Euro? Komen di bawah aja ya Saparaga. Jadi nggak sabar mau lihat siapa yang angkat piala.
Saparaga bersama suaranya Sponge Kuning itu luar biasa ya. Seorang dubber terkenal yang sudah melanglang buana senior masih memberikan kontribusi untuk Jebret Media. Luar biasa buat Jebret Media, apresiasi. Dan sekarang sudah sama Mas Gita Suwondo dan juga Bung Winder Singh. Kita menghadapi Euro dan juga final Copa America. Copa America akan duluan nanti beberapa jam ke depan dan 1 hari menuju final Euro yang pastinya membuat kita akan sulit bangun pagi untuk kerja yang WFH ataupun yang berangkat ke kantor untuk bangun pagi untuk kerja ya. Ini kalau kita ngomongin dari Euro dulu ya, pastinya lebih panas dan juga ini final katanya ideal. Kita ngomongin ada pemain Italia sosok Jorginho yang ibaratnya pulang, ya dia udah biasa lah datang ke London, main di Wembley juga udah pernah walaupun bukan kandangnya Chelsea. Tapi kalau kita ngeliat Jorginho yang dibilang layak, ada yang bilang bahkan layak nih calon Ballon d'Or, layak disebut sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Tapi kemarin kalau kita lihat lawan Spanyol, ruang geraknya sebenarnya cukup terbatas. Dia nggak seleluasa itu untuk menjadi komando di lini tengah Italia. Kalau menghadapi, nanti juga akan head to head sama Mason Mount. Kalau menghadapi lini tengah Inggris dengan 2 double pivotnya dan juga ada Mason Mount yang sana juga suka kejar-kejar bola, akankah bisa seleluasa itu Jorginho, Mas Gita? Kalau kita lihat ini Jorginho final keduanya dalam waktu 2 bulan ya, dalam 2 bulan. Iya. Liga Champions, Benar. tapi Mason Mount kan juga Liga Champions juga. Iya, Artinya Mason Mount bahkan bikin assist. Jadi gue pikir untuk pertama kalinya kemarin si Jorginho itu tidak terlalu leluasa, tidak bisa bergerak seperti halnya di 5 pertandingan sebelumnya. Jadi gue pikir ya ada satu kendala dari Jorginho. Mungkin untungnya Jorginho adalah dia bikin gol penalti dengan sangat cool di akhir pertandingan, itu yang membuat dia. Tapi kalau Ballon d'Or belum lah ya. Belum, masih jauh lah ya. Masih jauh lah. Tapi untuk menjadi salah satu penentu Italia bisa jadi juara, bisa menangani Inggris atau tidak ya mungkin adalah kuncinya pada Jorginho buat Italia ini. Bung Winder kalau ngeliat kemarin Jorginho nggak begitu bisa leluasa lawan Spanyol, bisa nggak sih diterapin sama gaya mainnya Inggris dengan duo double pivotnya itu? Kalau menurut gue Jorginho ini overrated. Iya serius, gue bukannya bercanda. Memang apa yang gue bicara di sini lu kan selalu ketawa. Enggak, tapi biasanya kan benar. Benar. Ya kan, menurut gue ini overrated. Dia bisa sebagus begini sejak Chelsea ditangani oleh Tuchel. Ya kan, maka itu dia paham apa yang dia perlu lakukan di tengah sebagai penyeimbang. Dia bukan playmaker. Tapi dia penyeimbang. Penyeimbang artinya apa? Seperti Busquets. Dia harus bisa mengalirkan bola dari tengah tanpa banyak melakukan pergerakan. Tapi lawan Spanyol itu ya sulit bagi Jorginho karena pergerakan para pemain Spanyol itu lebih cepat. Jorginho tidak punya speed. Jadi kalau lu andalin Jorginho untuk menghadapi permainan cepat, tentu akan kalah. Ya, kenapa dia di Chelsea bagus? Karena dia ada Kante. Ya, But di Italia dia punya Barella dan siapa lah seperti Pessina atau mungkin pemain lainnya ya yang dimainkan di tengah itu yang harus mengcover dia karena dari segi speed dia kalah dan dia kalau dilawan sama 2 gelandang bertahan Inggris menurut gue dia tidak akan mampu untuk melawan kedua gelandang bertahan tersebut karena 2 gelandang bertahan tersebut punya kecepatan, punya agresivitas, punya juga visi permainan yang bagus dan kalau hanya mengandalkan Jorginho menurut gue itu blunder. Memang si Jorginho baru juara Liga Champions, tapi kan bersama Chelsea. Dari mana? Dari Napoli ya? Dari Napoli kan, sama Napoli apa yang dia bisa buat? Kan nggak bisa juga banyak. Artinya dia berkembang menjadi pemain yang hebat. Juga di Chelsea menurut gue, setelah ditangani oleh Thomas Tuchel. Jadi permainannya tuh taktis, dia nggak banyak bergerak. Tapi dia berkontribusi dan berpengaruh banget karena ada Kante-nya juga. Tapi kalau ngomongin dari sisi defensif ini sebenarnya Italia gelandang-gelandangnya kurang nggak sih dari sisi defensifnya ya? Karena kan Jorginho bukan tipikal yang buat fisikal dan juga nggak terlalu mobile lah dalam mengejar-ngejar bola. Beda kan sama tipenya Calvin Phillips yang kemana-mana ngejar bola pakai fisik. Gimana kalau ngeliat dari sisi? Kalau gue bilangnya semua orang kan bilang defensifnya Italia itu luar biasa. Terus mereka bilang mereka baru kemasukan 1 gol dari open play. Dua-duanya dari ini. Tapi kalau kita bicara Inggris lebih luar biasa ya sudah pertahanannya. Artinya semifinal kemarin gambaran loh, Harry Maguire yang dibilang orang busuk setengah musim pertama. Bung Harpa yang bilang busuk. Bung Harpa yang bilang busuk, jangan bilang orang-orang. Setengah musim pertama dia bilang busuk, tapi harus diakui setengah musim berikutnya kan dia nggak busuk. Mungkin busuknya itu ya lemparan dari Yunani yang dia ngaco itu liburan ya. Terus dia kan bagus sekarang. Semifinal kemarin gambaran loh, 15 menit terakhir itu lapangannya Harry Maguire itu Jadi kalau gue bilang kalau pertanyaan tadi defensifnya Italia sudah demikian bagusnya bisa berantakan lawan Inggris belum tentu defense Inggris terhadap serangan-serangan para pemain Italia gitu. Kalau secara taktikal menurut kalian ini akan seperti apa? Apakah antara Mancini dan juga menghadapi Southgate, apakah Italia akan benar-benar memegang inisiatif bola dari awal, Binder ngambil gol lebih cepat? Mancini nggak akan berani ya bermain sepak bola menyerang karena dia bukan hanya melawan
11 pemain Inggris, tapi juga penonton. Penonton tuh pasti akan meneror. Apalagi kabarnya alokasi tiket untuk pendukung Italia tuh sedikit. Cuman 1000-an, 2000 Iya, sedikit dan juga gua nggak tahu nih Tapi benar. seluruh dunia dukung Italia loh Iya, katanya. sama haters ya. Justru bagus kalau seluruh dunia, apalagi semua orang lah yang di jebret media juga mendukung Italia, bagus. Karena biasanya yang paling didukung itu ya akan gagal. Seperti Prancis di final 2016, seperti City di final lawan Chelsea, kan siapa yang menyangka? Ternyata bisa dibalikkan keadaan. Kalau menurut gue, jika Mancini berani menerapkan sepak bola menyerang, yaitu sama juga menjadi bumerang bagi dirinya, because Berarti England punya 2 penyerang sayap yang punya speed dan juga skill, tricky banget. Saka dan juga Sterling. Udah itu sehebat apa sih sebetulnya defense dari Italia? Menurut gue defense dari Italia ini belum mendapatkan ujian. Dapatnya lawan Spanyol. Tapi mereka benar-benar bertahan. Kalau lu mau lihat tim yang main parkir bis tuh Italia lawan Spanyol, mereka gak berkutik. Mereka betul-betul main di belakang. Spanyol tuh mendominasi berapa peluang. Cuma sayangnya kan Spanyol nggak punya pemain Madrid. terutama waktu extra time ya, itu kan udah benar-benar Spanyol yang megang ya. Gimana Bung kita ngelihat dari Italia menghadapi Inggris ini, apakah seperti yang kata Miner, akan dia lebih main justru lebih sabar juga, lebih nunggu, hati-hati? Itu gue bilang, gue masih pengen Mancini itu berani mainin Locatelli kembali. Dan bukan Verratti. Kalau dia sampai mainin Verratti, ya benar kata Binder tadi bahwa dia akan mencoba untuk setidaknya lebih bertahan dibandingkan dengan kecepatan kalau ada Counter Locatelli. ya. Counter Locatelli. Nah, Locatelli itu kan sangat dibutuhkan. 2 pertandingan mereka menang 3-0 di awal, terlepas lawannya hanya Turki, terlepas lawannya hanya Swiss ya saat itu, yang Swiss belum bagus-bagus amat. Jadi gue pikir itu kecepatan Locatelli yang sangat luar biasa. Tapi pada saat ada Verratti kan lebih stylish ya, lebih pegang bola, lebih puter-puter. Jadi ya gue nggak yakin bahwa Locatelli akan dimainkan, dan itu ya tadi gambarannya bahwa Italia akan lebih berusaha hati-hati pada saat menghadapi. Dan kalau Italia kemasukan gol, berat menyamakan kedudukan, sulit loh. Dia belum pernah ya kebobolan lebih dulu kan? Ya, Inggris sudah pernah ya, Inggris sudah pernah comeback kan, lawan Denmark kan. Jadi menurut gua nih kalau Mancini berani bermain menyerang, ya mungkin dia udah siap juga sih untuk menerima kekalahan. Karena Italia juga, sorry to say, di belakang tidak punya speed. Bagaimana mereka bermain menyerang, terus mau covering di belakangnya seperti apa? Inggris ini kan pintar, mereka menaruh 3 pemain yang punya speed. Apakah itu Mount, Saka, atau juga Sterling atau mungkin Grealish. Grealish memang permainannya sedikit lamban, tapi dia bisa short sprint, sprint jarak-jarak pendek. Itu juga bisa menyulitkan para pemain Italia jika mereka keluar terbuka menyerang. Meskipun kita pengen juga Italia nyerang, Inggris nyerang, kan seru di final. Seru. Tapi kepentingan juga bagi Italia. Itu, tapi ya, Nggak akan Iya, seperti itu. bukan, kita kan inginnya seperti itu. Biar kan orang kan banyak nih yang ngomong, wah gak cantik mainnya, gak menarik. Italia apa menariknya mainnya? Gak ada yang menarik menurut gua. Itu gol lawan Belgia, kalau nggak ada aksi individu pemain mereka, gimana mau gol? Iya kan, gol juga dari luar kotak penalti, 1 Insigne kan. Itu yang harus waspada terhadap Insigne itu ya. Iya, Insigne itu Insigne bahaya. bisa aneh-aneh dia soalnya melakukannya. Kalau ya artinya ya benar-benar kuncinya adalah pada Insigne ini, karena gerakan Insigne pada saat lawan Belgia ini yang nggak terduga sama sekali. Kalau kita ngomongin dari sisi Inggrisnya sendiri, menurut kalian ini dia akan otomatis pakai 4-3-3 seperti awal, atau memang kayak waktu lawan Jerman dia tiba-tiba pakai 3 center back untuk bermain lebih hati-hati lagi? Nah, kalau gue bilang tetap dia 4-3-3. 4-3-3 Gue malah menduga mereka akan pakai 3 center back pada saat kemarin menghadapi Denmark ya. Karena kecepatan sayap Denmark. Artinya situasinya adalah harus menolong lini belakang. Ternyata mereka berani pakai Stones, Maguire. Baru mereka kan terakhir masukin Trippier dengan Walker jadi center back ketiga ya. Lebih untuk main-main di sisi kiri pertahanan Denmark kan. Jadi gue pikir mereka akan tetap dengan 4-3-3, tetap dengan susunan seperti ini ya kalau gue bilang ya. Kalau menurut gue, jika Inggris ingin menguasai jalannya pertandingan, dia harus kembali ke formasi 4-2-3-1. Karena dengan menumpuk banyak pemain di tengah akan menyulitkan pergerakan Barella dan juga Verratti atau juga Locatelli. Karena Italia ini kan kalau orang menanyakan di mana sih kunci kekuatan dari Italia, itu berada di 2 pemain tengah selain Jorginho, karena mereka aktif bergerak. Ya, kalau fullback itu kan sesekali maju. Ya, kita tahu bahwa Italia sekarang ini jarang lah mengandalkan fullback untuk maju kecuali mereka melakukan transisi counter. Jadi jika Inggris punya banyak pemain gelandang di tengah, istilahnya ya kan, Mason Mount, Saka juga membantu, Phillips, Rice, Sterling juga turun ke belakang, hanya Kane di depan. Sulit bagi Italia untuk membangun serangan karena mereka udah diblok di tengah dulu, belum nyampe ke belakang sudah diblok di tengah. Apakah Italia mau main long ball?
Mana ada ceritanya Italia Nggak main mungkin. long ball kan? Paling- Itu dia. Gue lebih mengkhawatirkan Emerson malah ya. Kalau di situ ada Spinazzola, gue masih mikir Nah, itu juga betul. Ini akan membuat sebuah pertarungan Iya. yang sangat menarik. Saka lawan Spinazzola. Tapi Saka lawan Emerson ini enak Sakanya jadinya. Iya, betul. Iya. Kalau lihat kemarin gimana Kane mundur ke belakang terus dia kasih umpan ke Saka. Saka lepas dari penjagaan pemain Denmark yang gol yang nyamain Iya, kan iya, itu ya. Dengan Emerson ada di kiri ini yang gue khawatirin bahwa akan masuk terus Saka. Sekarang terlepas Saka apakah akan akurat umpannya ke tengah atau enggak, itu aja. Kalau dari sisi penempatan pemain starting line up, berarti ini udah benar-benar don't change the winning team gitu ya. Berarti nggak akan ada yang berubah, nggak ada kejutan lagi berarti ya dari Italia maupun dari Inggris. Kecuali ada yang cedera last Iya, minute. betul. Oke, iya, iya. Atau ada yang tidak sehat last minute. Gue masih ngarapin itu tadi Locatelli, tapi nggak yakin juga ya bahwa Karena kan kadang-kadang dia suka tidur bek kanannya diganti gitu kan. Kadang-kadang pakai Trippier atau pakai Reece James gitu ya. Atau Enggak lah, kalau sekarang Sakanya masih tidur diganti orang lain karena ada Rashford di sana belum pernah main juga. Berarti hampir nggak ada kejutan ya. ya. Kalau Gue sih enggak. kalau dari sisi sekarang kita ngebahas dari dua pelatihnya ini kan sama-sama ya menuju ke final ini punya perjuangannya masing-masing. Mancini mungkin belum ikutin turnamen sebelumnya tapi dia melewati rekor yang sangat signifikan sangat bagus lah dengan 33 pertandingan yang sampai sekarang belum pernah kalah dan juga ada Inggris yang dari turnamen sebelumnya hanya bisa sampai semifinal sekarang sudah ke final. Kita dari Inggris dulu dari Southgate. Kalau lihat dari Southgate gimana progresnya sejauh ini di bawah Southgate dengan dia berani memanggil banyak pemain muda, bahkan last minute dia akhirnya manggil Saka dan juga siapa tuh kemarin Calvin Phillips yang dari Leeds yang juga orang bahkan Ben White pun akhirnya masuk gitu kan walaupun cuma jadi daftar tunggu. Kalau menurut Binder gimana Southgate so far dari progresnya dari kemarin Piala Dunia sampai sekarang Euro? Enggak, kita perlu meluruskan dulu ya anggapan orang bahwa Southgate ini pelatih mediocre. Ya, memang dia belum pernah menangani klub besar. Dia pertama di Inggris junior ya, kalau nggak salah ya. U21. Terus dia masuk ke senior dan sebetulnya awal pada saat dia menangani Inggris itu dia hanya diberikan chance dalam 4 pertandingan. Tapi ternyata dalam 4 pertandingan itu terlihat perubahan di tim nasional Inggris. Mereka bermain lebih berdisiplin, organisasi permainannya lebih rapi. Walaupun mereka tidak bermain sepak bola indah. Ya, jadi orang menganggap wah Southgate ini pelatih mediocre lah mainnya begini. Tapi coba kita cermati lagi keputusan-keputusan dia di sebuah major event seperti di Piala Dunia. Ya kan dia menurunkan pemain-pemain di luar dugaan kita. Lingard aja bisa bermain bagus di World Cup 2018 kan. Karena Lingard tidak dibawa kali ini sebab sudah ada pilihan-pilihan lain yang lebih baik. Yang usianya lebih muda, dia perlu melakukan regenerasi. And in this tournament yang membuat gua tuh terkejut hanya satu pilihan dia. Ya kan, yaitu Calvin Phillips. Ini kan pemain yang baru pertama kali merasakan atmosfer pertandingan di level atas di Premier League. Ternyata dia bisa melihat bahwa Phillips ini punya potensi menjadi pemain hebat. Dia masukkan Phillips dan lu lihat dia first match dia di major turnamen lawan Kroasia, dia pemain paling bagus. Nggak gugup ya kelihatan. Jadi gue pikir bahwa Southgate ini salah satu pelatih terbaik di Eropa saat ini, salah satu. Cuma bahwasannya dia belum sukses bersama Inggris dan permainannya tidak menarik, ya dia dibilang bahwa dia adalah pelatih mediocre atau pelatih yang sebenarnya tidak punya wawasan mengenai taktik. Padahal yang dia merubah formasi lawan Jerman, ya kan siapa yang menyangka? Kemudian orang mengira seperti yang tadi Bang Gita bilang, lawan Denmark harusnya dia bikin 3-4-3. Gue juga pikir seperti itu. Ternyata enggak. Dia nggak bikin itu. Dan kemudian keputusan dia dalam permainan, dia masukin Grealish. Dia tarik lagi keluar Grealish. Trippier ya. Nah, Lebih dikorbankan taktikal itu ya. meskipun mungkin Grealish itu jengkel kali kenapa gue yang ditarik kan. Tapi dia perlu untuk defense. Dia nggak mau Inggris mencetak 1 gol lagi. Jadi di sanalah kita melihat peran pelatih yang hebat, dia responsif. Ya kan ini juga kan yang dikritikkan kepada Ole awalnya, kok nggak bisa respon? Karena pilihan Ole belum ada, sekarang kan udah ada Sancho. Happy lah lo. Ya kan, iya dong. Sekarang kan ada pilihan. Benar, gue setuju ini. Sekarang Ole ada pilihan, maka itu sekarang dia ada. bisa melakukan pergantian di tengah pertandingan. Southgate punya pilihan itu. Ya kalau Arteta lu jangan bicara. Gimana Bang kita melihat? Cuma nanti sakit hati gue. Yang dia ngomongin Binder tadi Sancho itu ya waktu lawan Ukraina dia dimainkan karena Saka cedera kan. Itu dia. Terus dia mainnya bagus. Iya. Gue pikir dia akan dimainkan. Ternyata Saka yang enggak. cadangan. Ternyata Betul, enggak. betul. Jadi artinya Benar. pragmatis banget sih yang namanya Southgate ini. Dia bisa jadi 3-4-3 waktu lawan Jerman. Begitu dia ngeliat lawannya kayak Ukraina dia balik lagi kan 4-2-3-1, 4-3-3. Kemudian 4-3-3 juga. 4-3-3. Dia masukin Jadon Sancho. Jadon Sancho gue pikir akan dimainkan lawan Denmark Iya, karena cukup kan buat counter sayap-sayapnya Denmark. Tapi enggak Saka lagi. Saka kan maksud gue nggak akan secepat, nggak akan seberani Sancho mainnya. Tapi itu yang dilakukan dan terbukti berhasil. Artinya dia punya benar-benar pelatih yang benar-benar melihat lawannya siapa. Dia akan menyusun strategi dari based on lawannya siapa. Bukan yang memang
11 pemain akan sama terus, formasi akan sama terus dia gitu bisa kan. change the winning team buat kepentingan terhadap lawannya. Dan kalau gue juga nggak setuju kalau dia pelatih mediocre. Tapi memang dia belum pelatih kelas Belum dunia. prestasi Kenapa? lah. Karena dia belum pegang daily by daily basis. Kalau klub kan pasti daily by belum daily dia. basis. Iya. Kan? Kalau ini kan dia benar-benar pemain yang ada bisa dia kumpulin satu tahun, dan keberaniannya memanggil pemain muda itu yang luar biasa. Dan justru melatih tim nasional itu jauh lebih berat. Iya, betul. Karena ketemunya kan jarang. Jarang. Iya kan, paling pada saat ada camp, hanya beberapa hari latihan mereka harus main. Ya. Tapi Southgate ini yang gue melihat melakukan perubahan, itu dia berani memainkan pemain-pemain yang sebetulnya bukan berasal dari klub besar. Ya. Jordan Pickford, Iya. bagus ya kan dari Everton. Bisa aja dia mengambil penjaga gawang lain kan, Dean Henderson MU. ada Dean Inggris Henderson ya. Inggris. Nah dia kan lumayan bersama MU, tapi dia pilih penjaga gawang yang dia lihat nih performanya bagus. Padahal Everton kan lu tahu banyak kemasukan gol juga. Tapi juga ada faktor dari regenerasi Inggris yang cukup bagus sih, nggak dari level usia mudanya kan dia kemarin ada yang Piala Dunia U19 tuh, Ya, terus juga U17 ya. Regenerasinya bagus, orang-orangnya juga Southgate pernah megang dari beberapa pemain dari U21 kan, artinya regenerasi Inggris ini berjalan cukup baik sehingga Southgate juga punya banyak pilihan dong Iya, pemain betul, muda kan. Betul, karena itu tadi dia pelatih nasional, dia pelatih timnas, muda dia ya. punya segudang ya segudang library untuk Iya. bisa memilih pemainnya. Terus kalau kita lihat pemain terbaik Inggris di Piala Dunia 2018 kan Kieran Trippier baru Iya, diakui. iya. Dia banyak cadangan loh sekarang. Yang di dulu Euro. katanya dibilang pacarnya Southgate atau kesayangannya Southgate, ternyata di sini nggak Iya. menjadi Iya, andalan dan utama satu gitu. lagi kejutan yang dia berikan lawan Kroasia, Trippier Back kiri. dimainin di back kiri. Back kiri, Iya, ya. betul. Ternyata dia mainin itu untuk mengantisipasi gerakan cepat dari Frasco tuh, pemain Kroasia Iya. dari kanan, karena dia tahu di World Cup 2018 itu weak spotnya Inggris, maka itu dia mainkan Trippier. But after that kan masuk nih Luke Shaw. Iya. Orang banyak yang ngira setelah ini Trippier akan di situ terus ya. Ini karena dia andalannya Southgate, ternyata sekarang Luke Shaw yang udah keren banget di back kiri. Oke, kalau dari Southgate yang pendekatannya mungkin secara pertandingan dia berubah-berubah. Kalau dari Mancini justru lebih cenderung itu aja ya sebenarnya dari formasi dan juga pemainnya hampir mirip-mirip juga kecuali waktu di sebelum turnamen ya. Dia udah settle dari kualifikasi ya sebenarnya, bahwa pemainnya sudah ini aja. Ada yang cedera, kemudian ada pemain masuk. Tapi jelas dia kehilangan Spinazzola dalam 2 pertandingan terakhir. 2 pertandingan terakhir termasuk final ini ya. Nggak ada Spinazzola itu jelas sisi kiri jadi agak berkurang kekuatannya. Juga Emerson Palmieri kan bukan pemain reguler yang main terus-menerus di Chelsea sekalipun. Jadi gue pikir itu akan tetap menjadi kendala. Kemudian kalau dia maksain yang lain juga, Toloi emang bersama Atalanta dia cukup bagus. Tapi ya dia kan tetap cadangan, tetap ada di kanan, tidak ada kemungkinan untuk dia dipindah ke kiri. Jadi maksud gue itu kekurangan Mancini dalam pertandingan. Gue juga lupa. Mancini ini terakhir main di final di Wembley bukannya kalah ya lawan Wigan ya? Lupa gue. City itu ya. City itu jauh banget. Gimana Winner ngeliat Mancini progresnya? Kalau menurut gue ini pelatih hebat. Ya, pelatih hebat karena dia sudah membuktikan juga di level klub. Betul. Betul kan? Iya, betul. Jadi ini pelatih yang memang punya pengalaman yang luar biasa. Jadi pada saat dia menangani tim nasional tim Italia tentu confidence-nya tinggi. Jadi dia tidak khawatir ya kan untuk melakukan perubahan taktik dari yang biasanya mengandalkan pertahanan bermain attacking. But one weak point in Italy, regenerasi di pertahanan. Oke. Pada saat Chiellini cedera dia keluar yang masuk siapa? Acerbi. Berapa usia Acerbi? Udah 30 ke atas Itu juga dia. 32 ya masalahnya. Jadi di belakang ini sebetulnya nggak ada speed. Itu yang tadi. Ada Bastoni nggak berani tapi. Iya, dia. nggak berani juga. Cuman sekali doang di pertandingan ketiga grup Sekali ya. itu pun di sebelah kiri kan Iya. dia mainin. Jadi dia agak lemah ini sebetulnya di back. Tapi belum ada pemain yang bisa menarik keluar mereka karena mereka stay on position terus because they don't have speed. Jadi mereka nggak mau ngambil resiko itu. Kalau ada pemain seperti Saka atau Sterling nari, mungkin bisa coba mereka nanti di belakang. Kalau kayak Morata mana lu bisa harapin? Oh iyalah. Cuman lu lihat udah cetak gol gagal penalti. Justru itu. Harusnya udah cetak gol dia golin lah. Morata tuh dimasukkan biar kita begadang sampai subuh sebenarnya. Tapi kalian boleh memilih progresnya di timnas aja ya, nggak usah ngomongin pengalaman, jauh banget lah Mancini sama Southgate. Kalau progresnya di timnas kalian melihat Southgate atau Mancini yang lebih meyakinkan so far? Coba boleh Bang Gita aja dulu, nggak apa-apa. Kalau gue lihat ya acuannya kan ada Piala Dunia soalnya. Oke. Jadi kelihatan sekali bahwa Southgate yang lebih ada progres. Oke, karena turnamen berturnamen ya. Turnamen. Mancini iya progres ya, tapi kan hanya sebatas kualifikasi. Hanya sebatas mereka sudah lolos ke final Euro Nations League. Tapi belum membuktikan di sebuah turnamen besar bahwa dia bisa progres seperti hal yang dilakukan oleh Southgate. Kalau menurut gue Mancini juga pelatih yang bagus di Euro ini. Tadi kan gue bilang ini kan pelatih hebat. Karena dia juga bisa memberikan respons pada saat timnya deadlock lawan Austria. Ya, 2 pemain Gak itu bisa masuk mencetak ya. gol, dia masukin 2 pemain pengganti. Terus Chiesa
Dia pertahankan, padahal Chiesa lawan Belgium mainnya jelek banget. Iya. Tapi dia pertahankan lawan Spain, Chiesa mencetak gol. Artinya pelatih ini memang confident dengan materi pemainnya. Cuma itu saja weak point-nya, kenapa dia tidak melakukan regenerasi di defense. Ini pemain yang itu-itu saja nih di lini pertahanan. Bisa jadi lawan pemain muda yang Inggris ya kan, mana tahu Maguire nanti adu heading dengan Chiellini. Waduh, itu berat tuh ya. Tekar itu Maguire. Headingnya menang terus loh. Menang terus loh dia. Terus Sterling itu kan pemain yang paling banyak bergerak ya. Nah. Kilometer bergeraknya dia paling banyak. Sama paling banyak jatuh nggak? Dia kena penalti maksudnya. Terlepas dia jatuh, ini orang tua dua ini gue nggak yakin nih kalau digerak-gerakin banyak. Enggak, sama sebetulnya Bukayo Saka dan Sterling. penalti kontroversial itu juga bagus untuk turnamen Euro ini. Benar, biar rame. Mengangkat. Biar nggak sepi-sepi aja. Mengangkat namanya. Lu lihat sampai hari ini itu masih diperdebatkan. Sampai gue perlu memberikan penegasan. Maksud kalian apa ini Inggris diatur dibantu wasit? Karena kalau gak ada penalti, mungkin Inggris tetap mencetak gol. Udah dominasi total, Denmark lari aja gak bisa. Iya kan? Para pemainnya di extra time itu. Kalau ada penalti, bisa juga Inggris yang menang. Oke, Nes. Kalau lo, Ini datang lu. lo timnya siapa? Southgate apa Mancini? Ya, dia sudah ketahuan. Ya Southgate dulu lah. Tapi Mancini bekas pelatih Inter ya gue tetap respect sama Mancini. Cuman gue Southgate lah. Tapi kalau untuk kendaraan kita sih nggak bisa dipilih-pilih, Ji. Iya, benar. Cuma GeForce lah yang terbaik GeForce. dari dulu sampai sekarang. Fast Moving Automotive Parts, punyanya Indonesia. Jangan lupa follow Instagramnya di GeForce_id. Dan kalau kalian mau beli produk-produknya, bisa di e-commerce kesayangan kalian. Nah, Ji, sesuai janji kita tadi, ini ada agen kita Jeremy yang melaporkan perjalanannya dari Bolonya ke mana? Ke Roma. Kita lihat. Mau berdoa dia. Ke Roma ngapain? Halo Jebret Team, udah tinggal 1 hari aja nih untuk final Euro Inggris melawan Italia. Berhubung untuk akses ke Inggris sudah dibatasin, saya mau ke Roma aja nih. Yang pastinya di Roma itu tidak kalah seru hype-nya untuk para fans Italia yang tidak bisa berangkat ke Inggris ya Jebret Team. Karena keberangkatan langsung ke Inggris dari Italia itu hanya dibatasi 1.000 penonton aja nih. Dan mereka itu semua diberangkatkan langsung oleh Federasi Italia. Dan perjalanan dari kota Bolonya sendiri untuk ke Roma itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Dan kenapa Roma? Pastinya di ibu kota banyak spot untuk menikmati keseruan langsung final ya. Dan saat ini saya sudah berada di stasiun dan sudah juga ada beberapa fans Italia yang langsung pergi ke Roma juga. Itu dia laporan dari agen kita Jeremy Mengkel, kayak mangga ya Mengkel. Ditunggu liputannya juga besok, nobarnya seperti apa keseruannya bersama orang-orang Italia yang nonton langsung di sana ya. Oke, kita sekarang ngomongin dari Italia lagi, tapi bukan dari timnasnya. Ngomongin sedikit dari Atalanta yang begitu banyak ngirimin pemain-pemainnya di Euro kali ini. Dan beberapa di antaranya bahkan menjadi andalan di timnasnya masing-masing. Kita lihat ada let's say ada Robin Gosens, terus ada baca itu Gosens kan, terus ada si Toloy cadangan lah, Martin de Roon kemarin juga menjadi inti di Belanda kan. Ada siapa lagi? Remy Fuller, ya terus. Satu asis tapi ya Toloy ya, cadangan. Malinowski kemarin tapi tapi cadangan. Matteo Pessina pun juga ya lumayan jadi cadangan tapi udah 2 gol menjadi salah satu top scorer. Ini apakah bukti kesuksesan Atalanta mengorbitkan main-main musim ini akhirnya kepake di banyak negara juga? Gimana Binder ngeliatnya dari Atalanta? Kayaknya sukses banget nih, bahkan bisa dijual-jualin nih musim depan nih. Kenapa para pemain Atlanta sekarang bisa bermain bagus di major event? Karena mereka sudah punya pengalaman bermain di Liga UCL. Champions. Oh UCL. Dalam 2 musim terakhir. Kenapa mereka bisa bermain di UCL? Karena UEFA merubah format. Tadinya kan nggak bisa tuh 4 tim yang lolos. Mereka memberikan slot lebih. Betul kan 4 tim yang bisa lolos. Artinya mereka punya peluang. Langsung lolos ya. Ya walaupun mereka deserve untuk masuk ke sana. Karena memang form Milan kan lagi hancur. Itu juga salah satu faktor. Form Juve juga. Nah, bukan, tapi Juve kan tetap masuk. And then tim seperti Lazio dan Napoli gak konsisten lah. Jadi mereka bisa masuk, tapi tetap mereka layak untuk masuk ke UCL. Namun pengalaman para pemain ini itu membantu karena mereka bertemu pemain mungkin yang sama juga yang bermain di Euro. Dan mereka bertemu klub-klub besar juga kan. Pernah ketemu Real Madrid, pernah ketemu Liverpool. Gue lupa tuh 2 musim lalu ketemu siapa juga tuh mereka. Mentalnya terbangun ya jadi mentalnya tuh perlahan-lahan mulai kuat dan
gue gak tahu nih kebetulan atau enggak, tapi para pemain Atlanta tuh menempati posisi di timnas tuh sama seperti yang mereka menempati di Atlanta. Cara Di posisi permainannya, masing-masing. cara permainannya pun tidak beda jauh. Jadi Kebanyakan bagi pakai- mereka gak terlalu sulit untuk bisa perform sama seperti di klub level di Atlanta kan. Gimana Mas Gita ngeliatnya? Gasperi ini ya sebenarnya kuncinya. Gasperini. Gasperi ini kan benar-benar entertain. Setidaknya dari sisi 2/3 ke lapangan permainan lawan itu entertain. Di pertahanannya doang. Pertahanannya juga entertain buat tim lawan maksudnya. Jadi ini kebiasaan pemain Atalanta bahwa mereka attacking demi attacking. Bukan di Euro doang dong. Copa America kan ada Luis Muriel, ada Duvan Zapata, juara 3 ya Copa America. Betul. Terus Papu Gomez, walaupun udah pergi dari Atalanta kan setahun sebelumnya kan dia di Atalanta. Di Argentina Di Argentina dia bikin 2 gol. Jadi artinya bukan cuma pemain-pemain yang ada di Euro, tapi seluruh pemain-pemain Atalanta yang benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung timnya masing-masing. Kalaupun ada sisi negatif ya itu tadi Mele ya, ada divingnya si Sterling yang dibiarin. Oke, Ya, jadi ya itu aja. Kalau menurut gue sih itu bukan diving. Iya bukan. Enggak, tunggu dulu. Kita harus lebih elegan menyebutnya. Terpleset. Enggak, kalau Dia kan gue terpleset dia itu. kalau gue justru melihatnya mengambil momentum karena ada kaki yang masuk, dia melihat itu dan ngambil momentum. Sebenarnya itu VAR ya, dia jatuh, terus ada tabrakan dengan pemain Denmark lain. VAR tuh cuma ngeliat yang terakhir ditabrak pemain Denmark. Jadi Mas Gita pendukung Inggris juga sebenarnya ya, soal kontroversi nih ya. Perlahan. Nah ini sedikit kita juga ngomongin dari sisi Atlanta kan kita tahu juga pakai 3 center back gitu kan. Kalau kalian melihat ini fenomena 3 center back dulu sebenarnya sempat banyak tim-tim meninggalkan itu. Iya. Kalau tahun 98, tahun 90 ke bawah kan banyak tuh 3 center back. Jerman, Italia tuh pernah pakai 3 center back. Belakangan ditinggalin 4-4-2, 4-2-3-1. 4-3-3. Sekarang kenapa mulai ada banyak fenomena lagi termasuk Chelsea dengan 3 center back, bahkan di Euro nih banyak tim yang menggunakan 3 center back. Lebih buat keamanan ya, gue bilang. Artinya kan pemain itu kan benar-benar hanya dibagi untuk menjadi 3 bagian. Kemudian mereka punya 2 center back yang 2 wing back yang kuat. Jadi gue pikir benar-benar untuk mereka punya kemampuan untuk bertahan dan menyerang dengan sama bagusnya. Jadi ini kenapa kembali lagi ke fenomena 3 center back. Terus ada pelatih-pelatih pragmatis seperti Southgate. Terhadap lawan tertentu dia pakai 2 center back. Lawan yang agak dia anggap menakutkan buat dia seperti Jerman, ya masih menakutkan kan Jerman sebenarnya buat Inggris, dia balik lagi pakai 3 center back. Betul. Gimana Binder? Apa benar-benar karena banyak pelatih pragmatis juga di sini? Iya, kalau secara formasi kan kita perhatikan cuma 3 center back. Tapi pada saat bertahan ada 2 pemain lagi mendukung. Jadi total ada 5 pemain di pertahanan itu tentu memberikan safety pada saat mereka mencoba untuk menerima tekanan dari tim lawan. Cuma agak kesulitan juga jika mereka tidak punya gelandang bertahan yang aktif bagus ya. Jangan sampai gelandang bertahannya ini seperti Paul Pogba. Ya kan yang terlalu banyak gaya. Jadi gelandang bertahan pun jangan sampai seperti Fred. Ya kan? Oh betul. Seperti istilahnya Granit Xhaka. Nah, bukan karena gue memang pendukung Arsenal, tapi memang harus seperti itu, aktif. Jadi pada saat ada counter dari pemain tim lawan, jangan sampai itu kosong di belakang. Karena wingback ini akan mendukung serangan udah pasti. Contoh Denmark, Jerman, kan wingback mereka ini aktif. Tapi pada saat diserang, harus ada gelandang bertahan yang cover cepat-cepat, membantu nih 3 center back. Karena 3 center back kalau masuk ke jauh begini, dia buka ruang juga di tengah. Nah itulah menurut gue salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Resikonya ada. Tapi memang akhir-akhir ini lebih efektif. Mungkin bedanya kalau di Fred di MU kan nggak ada pelapisnya yang punya DMF benar-benar DMF ya. Kalau di Brazil kan ada Casemiro ya. Jadi dia bisa jadi andalan. Nah, Casemiro dari mana? Real Madrid. Nah itu, dia makanya. belajarnya di sana. Tapi cuman Fred yang jadi andalan terus loh. Fred itu kan jadi Copa America. Oke, gue nggak yakin kalau di Piala Dunia. Udah kayak dulu Kleberson jago di Piala Dunia, MU. Lah siapa nih Kleberson? Oke, kita pindah. Ngomongin udah mulai nyangkut-nyangkut ke Fred dan teman-temannya. Ngomongin jelang final Copa America. Tapi kalau kalian melihat dari tadi malam Kolombia bisa menang last minute juga perebutan juara ketiga ini sedikit ya komentar ya Mas Gita. Ini gue pikir ini harusnya penalti ini. Tapi kita balik lagi. Injury time-nya kadang-kadang nggak masuk akal juga ya Copa America ya. Ada yang 10 menit. Seharusnya udah stop itu. Udah kelar. 10 menit. Jadi ini kayak gambaran bahwa ya itu ketidakdisiplinan Amerika Latin ini yang kadang-kadang menolong tim sendiri. Termasuk officialnya nggak disiplin ya. Lihat aja waktu Brasil lawan Kolombia. Mereka menang 2-1 cetak golnya di 90+8 plus 10 loh. Artinya udah kayak perpanjangan waktu gitu loh. Jadi ya Dan itu memang tadi. ini gol di menit 93, 92,59 detik kalau nggak salah. Ya kan mendekati menit 93 kan injury time-nya kan 3 menit. Tapi memang sih Kolombia nggak ingin adu penalti. Udah 2-2 pun mereka tetap menyerang. Mereka coba untuk mencetak gol dan sebetulnya kalau kita melihat Copa America ini lebih menarik karena
gue gak melihat ada tim yang bermain bertahan. Benar. Chile pun berani bermain keluar, ya kan. Terus Peru, tim seperti Peru lu lihat bisa mencetak 2 gol Peru lawan mah Kolombia. nekat mainnya. Mereka nggak mau bertahan, mereka bermain terbuka. Mungkin salah satu faktornya karena nggak ada penonton sih. Iya, jadi kan nggak ada pressure, nggak ada teror, ya kan. Coba Peru lawan Brazil di semifinal dipenuhi itu oleh penonton di beda stadion. mentalnya. Ya pasti akan ada Grogi blendernya juga. Peru ya. Mentalnya agak beda ya. Babak kedua tuh loh gambarannya. Gue pikir Brazil akan bikin 2 gol, 3 gol. Ternyata enggak kan. Dan Peru yang benar-benar menguasai babak Dan kedua. efek juga bagi Brazil, gak ada penonton. Iya. Yang biasa yang memberikan mereka semangat kan penonton. Apalagi lu tahu para pemain Brazil kan. Iya, Kenapa mereka sering selebrasi pada saat gol? Karena makin suka. Menunjukkan penonton. Iya kan? Mereka nggak ingat waktu ada penonton mereka pernah dibantai 7-1. Lawan Jerman ya. Iya, lawan 2 Jerman. hari yang lalu loh. Tapi lu Dan jangan mereka masuk salah. ke final. Sebelum selesai udah pada pulang. Iya, Jadi gak full juga. Iya kan? Loh iya kan udah setengah kosong loh. Nah ini kita ngomongin di finalnya Argentina menghadapi Brazil, ya tuan rumah menghadapi Argentina, tapi so far kalau dibilang nggak mengandalkan Messi bohong, karena Messi kemarin berapa kali tandingan dia menjadi pemain paling Betul. menonjolnya, bahkan sampai berdarah-darah di tackle. Kalau Messi ternyata underperform, siapa sih yang menjadi tulang punggung sekarang di Argentina? Kayaknya Lautaro Martinez. Tapi Lautaro Martinez itu Lautaro. tergantung banget Iya, sama Messi. harus supply-nya juga dia kan. Rodrigo De Paul itu sangat tergantung banget sama Messi. Tapi kemarin kan dia diganjal-ganjal pada saat semifinal ya, berhadapan dengan Kolombia. Gue nggak yakin Brazil akan ganjil-ganjil seperti itu. udah Casemiro tukang janggal tuh. Fred Tapi juga nggak tukang. sejagal itu kan ya. Jadi artinya keleluasaan Messi akan lebih terjaga dibandingkan melawan Brazil dibandingkan dia di semifinal dan perempat final lawan-lawan yang lain gitu loh. Kalau bener ngeliat Argentina ini sekarang, apakah ini justru menjadi momentum paling besar buat Messi terlepas dari skuadnya udah nggak bertabur bintang kayak zaman dulu lah. Kalau menurut gua Argentina gak bergantung kepada Messi sebesar seperti sebelumnya mereka lakukan. Karena sebelumnya jika Messi gak on mood, ya kan Argentina main aja jelek, ya kan tampak kaku, mereka gak bisa merancang serangan. Tapi di Copa America ini yang gue melihat Messi ini bermain lepas. Iya. Dia tidak khawatir, ya kan kehilangan bola. Dia melakukan apa yang tidak biasa dia lakukan, yaitu dia bermain sedikit ke belakang, dia banyak memberikan umpan, maka itu dia paling banyak create chances. Pemain paling banyak yang create chances menurut statistik 19 kali, Ji. Oke, Dan banyak ini banget. sesuatu yang langka bagi Messi. Berseragam Argentina. Iya. Kalau di Barcelona wajar dia lakukan itu, tapi tampak dia sudah nyaman. Kenapa dia nyaman? Karena sekarang para pemain yang bermain bersamanya sudah paham. Oh Messi maunya mainnya begini. Lu tahu buktinya apa? Di Maria pernah gak jadi starter? Enggak pemain cadangan. pengganti. Aguero aja pernah enggak. Enggak, karena gak berhasil mereka Iya, pada saat bermain betul. bersama Messi. Iya. Mereka masuk sebagai pemain pengganti. Tapi pemain-pemain lain di sini Lo Celso. Bagus, dia bisa ikut mendukung serangan, meringankan beban Messi. De Paul juga sama, Paredes atau Guido Rodriguez juga kuat. Iya. Udah itu Nico Gonzalez, ini memang pemain yang menurut gue lagi sial aja nih. Bisa jadi nanti ini di final dia bisa mencetak gol karena dia paling banyak peluang tapi belum ada gol. Martinez perlahan-lahan mulai membaik. Betul ada peran 3 gol Messi. sejauh ini udah ya. Betul ada peran Messi. Tapi bagaimana Messi bisa bermain bagus? Iya. Karena ada dukungan dari para pemain di tengah itu 3 itu Paredes, De yang Paul, memberikan dan dia kebebasan. Udah lu gak perlu ke tengah deh. Main terus untuk menyerang. Maka itu Messi paling banyak memberikan assist. Berarti bagus juga ya di antara squad yang tanpa ya starting line up-nya nggak begitu banyak bintang, ini justru egonya bisa dikurangin semua dan bisa percaya sama satu Messi gitu kan. Kalau Angel Di Maria dia cadang. Cadangan, Terus, Aguero cadangan. Sergio Aguero Gimana di cadangan. Barcelona mau jadi inti juga itu kalau dicadangin juga di sini. Papu Gomez aja bikin 2 gol terus banyak kan jadi cadangan. Jadi artinya ya banyak pilihannya udah sekarang. Iya, untuk jangan mengganggu Messi, biar Messi ini bebas. Dan pemain-pemain lain yang bermain bersama Messi itu tampak nurut. Iya. Ya udah maunya seperti apa, mereka ngikut. Jadi jangan sampai Messi memberikan umpan, contoh ke Higuain tuh di Piala Dunia gagal Higuainnya. Higuainnya. Kan kacau juga. Mental Ya kan? mental finalnya jelek banget gue nih. Iya, dan gue lihat nih seperti Higuain nih, Nico Gonzalez, maka itu kita tunggu di final dia cetak gol gak? Itu pemain tuh banyak peluang loh. Kalau dari kipernya, kemarin kita sempat bahas juga nih Binders, dari sisi Emi Martinez ini kan dalam 2 tahun belakangan dia benar-benar progresnya naik banget dari Arsenal, bahkan sempat bersaing sama Leno pada akhirnya tapi dibuang. Tapi di Villa pun dia menunjukkan performanya bagus gitu kan, dan sekarang di Argentina menjadi starting line up dan juga tampil bagus juga kemarin, terutama di penalti kemarin. Lawan Kolombia ya. Kolombia sampai ngomong yang pakai saywar Dan malis-malis. ada 4 penyelamatan di 90 menit melawan Kolombia. Kolombia. Ini artinya yang dikhawatirkan dari Argentina itu kan sebenarnya lini belakang mereka yang nggak terlalu solid ya. Dan belum ada lawan yang demikian luar biasa buat terus-terusan bridge mereka. Tapi ya ini Emi Martinez ini ya gambaran bahwa dia adalah penyelamatnya. Jadi
gue juga nggak heran kalau dia akan melakukan berbagai macam save melawan Brazil nanti, dan dengan lini depan Brazil yang pastinya akan lebih dari lawan-lawan Argentina sebelum ini. Gimana sebagai jebolan Akademi Arsenal Binar nih? Ya, menurut gua dia sedikit terlambat ya. Sedikit terlambat. Late bloomer. Ya sedikit terlambat karena itu dia kan, Romero. Ngapain juga Romero dipakai number 1 di MU aja, bukan pemain inti kan. Itu gue heran sih, itu juga gue Tapi heran. Martinez juga bukan pemain inti di Arsenal. Iya betul. Jadi cukup beresiko. At least Romero sebelumnya pernah bermain di Piala Dunia, dia punya experience. Tapi pada saat Martinez masuk, seperti pada saat dia gabung ke Aston Villa, kan dari Arsenal dia turun ke Aston Villa. Of course Arsenal is more bigger club than Aston Villa kan. Tapi ternyata di Aston Villa dia menjadi salah satu pemain inti, pemain pilar yang membuat Aston Villa tuh performance-nya bagus. Bahkan di atas Arsenal ya peringkatnya kan. Ya itu gak perlu dibahas. Itu gak perlu dibahas. Di bawah dulu ya. Oh iya, dia sekarang di Tapi bawah 2 Arsenal. kali ngalahin Arsenal. Oh iya, 2 kali. Kita ini kan sekarang lagi membahas pemain, bukan membahas klub. Enggak, Kalau soalnya kan komentar dia ini banget kan, benar-benar mancing kerusuhan banget kan, dia bilang Tapi gue dia- pindah ke klub yang benar gitu Nah, kan. dia mengatakan itu karena mungkin dia Sakit sakit hati. hati. Sebab dia bermain bagus. FA Cup dia ya. Bener, bagus. Kalau nggak salah kan dia menang Community lawan Shield Chelsea. juga Nggak ada Dan celahnya. gue kan pernah menegaskan di sini dan juga di platform gue. Kenapa Martinez ini dijual? Iya. Harus ada kompetisi ke Leno. Betul. Leno ini memang penjaga gawang Jerman, tapi kan dia bukan Neuer. Dia kan lu Bukan lihat Ter kadang-kadang Stegen. tuh melakukan blunder juga Iya. di pertandingan yang seharusnya Arsenal tuh perlu menang. Kalau tadinya ada Martinez kan bisa rotasi. Benar. Iya kan punya 2 penjaga gawang yang bagus. Cuma memang Arsenal juga mungkin butuh duit kan. Ya, Dia dapat benar. mungkin tidak uang mau dia. Iya, Jual, dia juga ya. mau. Oke, jual. Ya ternyata ngambil apa tuh kiper Brighton atau apa aduh. Iya si Matt Ryan itu ya. Ya lumayan sih. lumayan. Tapi lumayan cuma 1 pertandingan. Oke, kita ke Brazil nih. Ini Brazil begitu apa ya, kayaknya sangat solid permainannya, bahkan dibandingkan Argentina secara bintang dia lebih merata nih dari belakang ke depan. Ini nama-namanya bermain di Iya, tim-tim pencetak besar. golnya lebih banyak. Ya Iya. kan? Tapi kalau gue bilang Neymar belum sesuai dengan ekspektasi orang ya terhadap Neymar. Jumlah pertandingan juga jauh di bawah Messi. Artinya di grup yang main 4 kali dia hanya main 2 kali. Yang 2 lagi duduk-duduk. Terus Bisa duduk-duduk. iya, cadangan dia nggak main sama sekali. Lawan Ekuador. Terus dia 2 gol 3 assist. Memang 3 assist yang 2 assist terakhirnya krusial ya buat Lucas Paqueta. Artinya ya sama fungsinya sama Messi ya, bahwa Brazil memerlukan Messi, Argentina memerlukan Messi sebagaimana Brazil memerlukan Neymar, dan Neymar punya lebih banyak pemain yang bisa mencetak gol dibandingkan dengan Messi. Dan, Brazil ya. tapi kita jangan lupa Copa America 2019 Neymar gak main. Ya, Ya, betul. Artinya Neymar belum pernah menang apa-apa ya. Belum kecuali pernah menang Olimpiade Copa ya. America. Sama seperti Messi belum menang. Jadi dengan Neymar ini juga bisa menjadi bumerang jika Neymar ini mainnya gak disiplin. Ya, Artinya fokus saja untuk mencetak gol, untuk membawa timnya menang. Jangan ada antek-antek karena dia coba untuk bersaing dengan Messi. Jika dia bermainnya stabil, menurut gua Brazil punya peluang untuk meraih kemenangan. Ini tergantung ke Messi dan Neymar. Meskipun tadi memang lo bilang Brazil punya materi pemain yang merata, betul, gue sepakat. Materi pemain yang merata. Tapi dengan adanya Neymar, he can change the game. Sama seperti Messi. Worst or best ya. Dia bisa change the game dengan melakukan aksi solo atau juga melakukan apa yang Sterling lakukan. Hati-hati. Oh iya Jagoan benar dia, kan? jago dia, Seperti jago. itu. Jago dia. Ya kan? Mungkin dia juga sudah melihat Sterling lakukan itu. Kenapa enggak juga? Loh iya dong. Tapi kalau Messi di saat dia nggak begitu banyak bisa penetrasi ke kotak penalti, dia akan lebih banyak menjemput ke tengah, bahkan menjadi tim player. Kalau Neymar kan ketika dia nggak begitu perform di depan, dia akan malah menjadi kartu mati tuh biasanya buat timnya. Tapi dia terakhir-terakhir dia agak ambil bola juga ke Bagus, belakang, ya. ya. Dia lumayan yang gitu-gitu. Theatricalnya aja yang agak mengkhawatirkan. Terus Ada yang guling-guling waktu itu, inget yang Piala Dunia ya, guling-guling sampai berapa menit itu. Tapi akhirnya kena karma cedera kan? Iya, panjang banget cederanya itu. Neymar kan tetap pemain yang dengan 1 juta peluang, tapi 999 dia hilangin peluangnya. Oh, kayak gol. ini kayak Alvaro Morata dong modelnya begini juga ya. Enggak, dia lebih hebat dari Morata. Kalau dari perannya menurut kalian akan lebih shine bright like a diamond-nya kayak siapa? Apakah Messi atau Neymar di pertandingan final nanti? Berarti gue nggak yakin bahwa Neymar akan lebih dari Messi, tapi juga gue nggak yakin ini akan kelar dalam 120 menit. Bisa aja pertandingan ini perpanjangan waktu dan adu penalti, Ji. Karena ya sejarahnya Brazil belum pernah gagal ambil Copa America kalau jadi tuan rumah. Oh iya. Terus sejarahnya adalah Messi belum pernah juara pada saat main di final. Tapi kan semua jinx itu udah lewat sekarang. Euro lewat dan bukan saja Copa America bisa aja lewat. Argentina bahkan udah lama banget gak juara ya. Enggak, dan Brazil kan Piala Dunia kan gagal. Iya. Terus dia mendapatkan Copa. Ini kan kebetulan Brazil jadi tuan rumah. Iya, iya. Harusnya kan Tadinya Argentina Argentina dan Harusnya. Kolombia kan Iya, iya. menjadi dua host kan. Sekarang sudah di Brazil. Mereka udah masuk final.
Ya, mana mungkin mereka mau lepas? Sama kayak Inggris. Iya, lah ya. orang pasti beranggapan, wah udahlah kemarin itu udah juara. Tapi mungkin mereka akan bermain lebih serius karena Neymar tidak bermain di final 2019. Tapi kalau lu tanya gue siapa yang akan shining, menurut gue kedua pemain ini akan sulit bergerak di final. Karena benar Because ini ya. yang akan kawal mereka juga pemain-pemain bagus. Fred, ya kan dari MU. Fred Casemiro. pasti mengawal Messi. Iya. Gak mungkin Casemiro tidak punya kecepatan. Benar, Fred sih yang ngejar-ngejar. Biasanya Fred. Terus dari Argentina yang akan mengawal Neymar mungkin back kanan tuh Montiel atau juga Atau Paredes ya. akan mengawal. Ya. Oke, kalau dari prediksi pertandingannya Brazil-Argentina? Kok gue cenderung ke adu penalti ya. Ada penalti? Iya. Tapi ada Ederson di sana, gue tetap yakin bahwa dia akan ada di atasnya Martinez. Oke, gimana Binder? Kalau menurut gua dalam waktu normal akan ada pemenang dan tim pertama yang mencetak gol itu menjadi juara. Arahnya lebih kemana Binder? Brazil Ya nggak Argentina? tahu, tim pertama because this is 50-50. Oke, Semua oke. Gabriel Jesus memang nggak main. Nggak. Tapi penggantinya juga bagus. Iya, Lucas Iya kan, Vazquez. asalkan jangan main seperti lawan Peru aja, tanya aja tuh. Iya kan, Brazil lawan Peru. Kalian siaran bareng ya? Pasti mau ini siaran Copa America. Argentina. Kenapa? Karena gue udah dapet isu mumpung gak ada penonton di Brasil, mereka udah sepakat mau kasih gelar ini untuk Messi. Iya, enggak ini serius. Ini udah ada bocoran nih. Acaranya 90 menit ada penalti. Neymar pun udah bilang yang lebih memerlukan gelar ini adalah Messi. Kenapa? Dan ketika menangnya di Brasil, dia akan meridim lah yang selama ini dianggap dia nggak bisa kasih gelar, sekali dapat gelarnya di Brasil. Dan memang berita terakhir yang gue dengar bro, tadi pagi juga, bahwa ini nggak tahu ya benar atau enggak, bahwa mayoritas rakyat Pendukung Brazil itu, pendukung Brazil tuh pengennya inginnya Argentina. Messi yang juara. Itu Neymar marah. Serius, itu Neymar marah kan? Neymar Dan marah. players itu naruhnya semua di Brasil. Serius. Dan biasanya yang menang tuh yang nahan. Nah, jadi kemungkinan lebih banyak yang naruh ke Brasil. Enggak, itu kan dia kan dari versi Tapi yang juara Argentina. dia kan Ini pemain bukan pemain bola ya, bukan pemain bola. Itu enggak, versi-versi seperti ini boleh dipercaya juga. Iya, Kadang-kadang iya, bisa benar. Tapi menurut gua first goal itu krusial. Brazil cetak gol, dia juara. Argentina cetak gol. Gampangnya juara. deh ya, Brasil 1-0 Peru. Argentina lawan Kolombia 1-1. Ya kan? Brasil lawan Peru, Peru nggak mau golin, Brasil nggak mau nambah. Tadi Kolombia Peru, lah kok bisa 2,5? Golnya 3-2, ada 5 gol. Coba. Ada permainan di sana ya. Ada permainan di sana rupanya. Berarti memang sudah udah terpetakan berarti kalau kata Valen ya. Oh mau ngapain? Ngomong-ngomong, besok kita live. Ya, kita live dan akan berhadiah total 10 juta rupiah. Iya, pokoknya total 10 juta. Saya rasa gue hitung dulu sepatu gua, tas gua, pokoknya total 10 juta. Ya, jadi besok nantikan live, juga ada live report dari Inggris dan dari Itali. Wih mantap. Oke thank you CEO. Jam Kabar berapa? bagusnya. Jam berapa? Jam Jam Besok semua naruh di Inggris. Tapi gak ada yang berani juga naruh ke Itali. Oke Nesa, kita tutup Oke, Nesa. terima kasih banyak Kopiko dan terima kasih banyak juga GeForce. Jangan lupa besok nonton live jam 7 karena ada total 10 juta menanti buat kalian yang bertim. Dan juga thank you Binder dan juga thank you Mas Gita. Sampai ketemu besok dan juga jangan lupa nonton Euro dan Copa America final. Jangan lupa saksikan keseruannya. Bye-bye. Bye.